Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-52. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 52. Mohon maaf, barusan itu scene-nya keganti sendiri gara-gara kucingku ini ngeklik sendiri. Kucingku ini. Haduh, iya serius ini kucing. Yes. Dia ini suka duduk di dekat mouse dan di dekat keyboard, dan kalau misalnya kesini dia kayak neken-neken sendiri begitu. Terus barusan juga di I'm back mang, welcome back. Kucingnya calon streamer, enggak lah. Lucu buat kucingnya. Tapi ini satu ya, ada satu lagi ya. Nggak apa-apa sih, cuma aku lagi makan kue, lapar jadi ngemil. Terus dia juga mau, tapi kan nggak bisa makan. Makanannya kan ada, begitu ya. Gitu. Kita juga tadi lagi ngeteh, jadi tidak bisa ikut joget seperti disarankan oleh LK. Kucing kampusnya mana bang? Mana Speed? Mana Speed? Dia dipegang gitu, anteng aja kucingnya. Iya, kenapa? Emangnya selesai reok kah? Jarang-jarang soalnya dipegang tuh anteng gitu, biasanya ngereok. Nah tuh kayak gitu tuh. Soalnya biasanya dia udah dari kecil dari aku sama aku. Jadi begitu kira-kira. Gara-gara dibully, Priyadi Madiun nge-hack channel seorang streamer. Bukan. Dia sih suka begitu sih. Cuma kalau misalnya deket-deket dia kayak pegang tangan. Nih, posisi tangannya kan sudah siap. Begitu ya. Iya kayak gitu. Kayak tidak mau didekati. Jadi tangannya sudah siap sedia untuk menahan. Jangan bang, jangan katanya. Gitu. Om jangan om gitu. Kalau dipegang manteng itu beda cerita bang For. Apalagi kalau kucing kampus dipegang gitu juga diem kah? Tergantung sih. Kalau kita ada makanan biasanya kalau dipegang ya diem. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya enggak ya mereka bakal lari. Begitu sih kalau kucing kampus. Tergantung, kalau ada pancingan ya kalau diambil ya diambil. Kalau enggak ya enggak. Iya tergantung DP. Bahas apa ini kemana? Kawan arahnya? Kucing kampus. Di kampus kan kadang-kadang ada kucing berkeliaran ya Morgan ya. Aduh ya Tuhan. Anyway, kita baru mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Eye of the Tiger dari Survivor, di request oleh Forslinger One. Ada Mimpi yang Sempurna dari Peter Pan, juga di request oleh Forslinger One. Kemudian ada Bye 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 dari NSYNC, di request oleh Randy 1287. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni Trivia of Guesser and Closing Mark. Seperti biasa, kalau misal mau menggunakan channel point, silakan gunakan channel pointnya 99 untuk bertanya via teks di chatroom, atau 369 kalau mau ngobrol langsung via audio. Nah guys, redeem yang banyak guys, tanya. Tapi kalau misalnya mau request lagu udah aku tutup ya, karena sisa 2 slot, jadi aku sisakan untuk lagu terakhir aja nanti 2. Masih bisa tanya kah? Boleh lah, kenapa tidak? Kan kita masih ada sesi untuk nanya-nanya sama si For. Masih boleh dicerca dengan beragam pertanyaan. Tanya sebanyak-banyaknya. Buat ya, mari kita masuk ke segmen terakhir, yakni Trivia of Guesser and Closing Mark. Ada fitur call in sekarang, ada, dan bisa nanya sama si For, bisa ngobrol langsung. Jadi kalau misal mau diumpat-umpati dan dikata-katai bisa via langsung. Jadi lebih berisi. Lebih berasa ya, lebih berasa. Begitu. Kita lanjut di segmen terakhir ini. Gestar kita Forslinger One nanti akan si LK ini kayaknya perlu dicecar beneran kayaknya nih. Kita nanti gestar kita Forslinger One nanti akan menjawab pertanyaan secara random. Kita akan mulai dari 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Begitu. Kalau ngata-ngatain Bang Adlinya boleh nggak? Jangan dong. Aku nggak suka dikata-katain, aku sukanya disayang, dipet-pet begitu.
Harusnya Mas Adli bilang saya sukanya dikasih duit gitu. Itu juga boleh sih. Ah, Kan di atas ada goal dan di iya. channel Anda juga bisa lihat kalau misalnya ada beats, ada soup, anything kan. Nah, Anyway, ada pertanyaan dari Artax. Oke, berat juga ya. Ih, Adli orangnya baik. Oke, sebelum masuk ke trivia ada pertanyaan dari Artax. Kan tadi bilang pengen kerja ke luar negeri ya. Kalau boleh tahu negara mana yang ingin dituju buat kerja dan kenapa? Oke, negara mana? Mungkin gue mulai dari Australia dulu kali ya. Oh, paling dekat ya. Australia, yes. Dari yang kan gitu. Take a baby step dulu lah. Kita ke Australia dulu. Kenapa Sebenarnya masih tidak? ada yang lebih. Kenapa tidak di Masih- Singapura? Itu dia. Aku baru mau bilang sebenarnya masih ada yang lebih dekat lagi di Singapura. Tapi entah kenapa yang menurut yang apa ya, yang menarik perhatian gue adalah di Australia dulu sih. Gitu. Karena Why? Bukannya di Australia itu banyak hewan-hewan seram? iya. Tapi ya itu dia. Jadi penasaran juga. Semenyeramkan apa hewan-hewan yang katanya menyeramkan di sana gitu. Oh, oke. Gitu. Biar aku ya kan? biar aku yang menantang sendiri ya. Gitu karena apa ya? Ya sebenarnya karena pertama karena memang belum pernah ke sana kan secara langsung gitu. Terus Oke. ya biar ini sih biar sekalian pengen tahu aja sih wisata di sana tuh apa aja, walaupun sebenarnya memang udah tahu tapi kan maksudnya nggak didatangi secara langsung gitu sih. Sama terakhir aku memang ada teman di sana beberapa gitu. Gitu. Aku punya bukan banyak sih, maksudnya ya beberapa ada teman di situ yang kuliah di situ, yang kerja di situ ada gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku pilih negara ini ya dengan adanya temanku ini mungkin bisa ya sedikit dipermudah step-stepnya gimananya biar aku bisa berkarir di sana gitu sih. Oke. Tuh, Ini kalau dari segi remote kah atau langsung IRL pindah? iya mungkin IRL-nya dulu kali ya. Ya kan biar kita tahu secara langsung dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya udah ngerti nih, udah paham ya udah misalnya mau remote gitu, ya gue berharap sih bakal bisa remote sih gitu. Tapi intinya pertamanya tuh gue pengen ya secara in real life-nya dulu lah gue tahu gitu. Gue datengin langsung gitu sih Mas Adli. Oke, ini ada komentar tadi. Gak Kanada for, kan Kanada lagi open regis dan dapat entry fee. Iya itu Nah, kayak itu aku dia. pernah baca kayak Kanada itu lagi buka untuk visa pekerja kan? Iya benar, aku juga kayaknya sempat baca juga beritanya tuh. Visa worker buat di sana. Terus Ya, apakah mungkin tidak Kanada? tertarik juga ini. Iya mungkin itu salah satu yang bakal gue ini ya jadiin destinasi juga kali ya. Kanada tuh kayak menarik sih. Ya kan? Oke. Ada komentar lagi, banyak juga ya orang-orang mulai step buat kerja ke luar negeri ke Aussie. Sebenarnya tadi aku Iya. kepikiran Sifor bakal jawab Singapura dan Malaysia karena paling deket kan. Paling dekat ya. Dan mungkin kompetitif tapi tidak sejauh Aussie kayaknya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Indong. Kenapa ke luar negeri For? Apa yang bikin luar negeri itu menarik buat elu? Cause every time I ask people yang udah kerja di luar, mostly mereka milih di Indo or remote dan hidup di Indo. Tadi sebenarnya aku Itu. juga tanya itu sih ke si For. Iya, sebenarnya yang ku incar tuh bukan kerja secara WFO gitu ya, maksudnya work from office itu tadi yang ku cari tuh sebenarnya remote workingnya itu. Jadi walaupun kita gajinya dari currency sana ya kita hidupnya di sini di Indo gitu. Betul. Iya, sebenarnya itu tujuan utamanya yang itu yang ku cari, Mas. Sama Indong juga nih yang nanya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, meanwhile For hidupnya ada di luar planet Bekasi. Kalau Bekasi betul. Jadi kalau misalnya apa yang bikin luar negeri itu menarik buat elu, kayaknya challenging tadi ya. Mungkin di sini kayaknya Iya. udah stagnan ya challenge-nya. Iya, makanya pengen apa ya? Ya pengalaman baru sih. Terdengar klasik, tapi memang itu yang gue inginkan. Kayak mungkin sekarang lagi bosen ya. Kayak Iya. mungkin tidak ada perkembangan yang begitu-begitu banget, meskipun gaji kayaknya nggak apa-apa. Iya. Butuh something new aja sih. Gitu. Oke. Baik.
Kita lanjutkan kalau begitu. Belum ada pertanyaan lagi. Kita masuk ke trivia dulu kalau begitu ya. Kita mulai dari 5 dulu. Silakan. Di-redeem. Oke, trivia. Let's go. Pertanyaan pertama ialah, if you could be invisible for a day, what would you do? Aduh, gue pengen jawab yang ngarah ke sana tapi jangan ya. Invisible ya. Kenapa? Kalau misal mau jawab ke sana kan tidak apa-apa. Everyone have their own dirty imagination. Gak apa-apa. Ini ibaratnya imajinasi aja ya gitu kan. Ini belum tentu terjadi lah ya kan. Betul. Dan, kan itu kan Anda kalau misalnya bisa transparan dan tidak terlihat oleh orang kan, jadi kan bisa kemana aja ya. Iya. Dan gue yakin teman-teman di sini juga udah pada tahu lah jawaban gue ya. Tuh, kemana? A man of culture, berbudaya ya kan. Tahu loh pasti. Aku tidak tahu bang. Kemana bang? Aduh, mungkin teman-teman yang ngikutin anime One Piece ya, terus tahu karakter yang namanya Sanji itu kan, dia pernah Sanji. Beberapa saat dia punya kekuatan invisible tuh, terus dia pergi ke suatu tempat pemandian air panas ya kan. Nah, disitulah dia beraksi ya teman-teman ya. Gitu. Sisanya biar teman-teman bayangin sendiri aja ya, nggak usah gue. Ya, jadi karakter itu memang dia kalau ngelihat cewek cantik tuh gampang mimisan Mas Adli. Kamu apakah juga mimisan kalau lihat cewek cantik? Enggak. Kalau aku mah enggak. Aku tuh kalau melihat wanita cantik tuh ini bawaannya pengen memuji ya kan. Memuji. Beneran. Aku tuh tadi sempat mention ya kalau aku tuh sekarang lebih straightforward orang ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aku suka ya aku bilang suka. Kalau misalnya aku bilang sesuatu itu jelek ya aku bilang jelek. Termasuk dalam hal pujian ya Mas Adi. Gitu. Aku sekarang tuh memuji orang tuh bisa langsung gitu loh. Oh lu cakep banget lu, atau lu cantik banget lu gitu kan. Kayak gitu. Dulu nggak bisa langsung dan direct itu ya? Iya. Udah nggak apa ya bilangnya nggak gengsi gitu loh. Ya udah gue bilang suka, cakep, cantik ya cantik gitu. Oke. Ya, gitu. Makasih pujiannya For. Iya sama-sama. Biar cepet aja sama-sama. Tapi ya gitu tadi kalau misalnya punya invisible power ya nggak jauh-jauh dari situ ya teman-teman. Apalagi ya kan. Gitu. Si Osmo juga. Makasih kak, aku dibilang cakep. Apalagi ada yang pantun itu For. Cepet banget bilang cakep. Cakep ya kan. Betul. Baik. Apalagi tadi aku baca komentar sebentar ya. Pasti mau Noel Anri Okita kan? Kenapa harus Anri Okita di antara segala macam perempuan yang ada? Iya kan susah. Dia jauh sana di Jepang. Ya meskipun harapannya besar, tapi kan kita bisa pilih yang mungkin cukup ya daripada besar sekali harapannya. Iya betul. Betul kan? Sama kadang-kadang kan tidak semua yang besar itu oke ya. Iya betul sekali. Betul kan invisible. I know. MS Bro bisa. Siapa ini? MS Bro. Siapa gitu? MS Bro. Oke. Lihat kan Mas, yang lebih tahu tuh mereka sebenarnya. Betul. Kamu kan juga satu tongkrongan ya. Jadi basically ya ke bawah lah ya. Tapi kan sumberku tuh dari mereka semua soalnya Mas. Kalau boleh jujur. Nah, gitu. Wow, pertanyaan dari Indong ini sangat-sangat menarik. Kita tanyakan sebentar ya. Okay. Terus kalau bukan Andri Okita, siapa favorit Bang Adli dan For? Bang Adli dulu deh. Aku nggak punya favorit sih. Favorit aku sebenarnya lebih ke aktor kayaknya. Jujur aku kalau misalnya aku nggak lihat ceweknya dengan ini itu. Aku lebih ke aktor, as in aku nggak suka kalau bapak-bapak kayak om-om, datu-datu, kakek-kakek, datu-datu. Kayak nggak suka, nggak tahu. Meskipun ceweknya secakep apapun, tapi kalau misalnya cowoknya bapak-bapak dan kakek-kakek aku sih nggak suka ya. Oke. Dan jadi biasanya kalau misalnya cowoknya oke, ceweknya juga oke. Tapi aku nggak bisa ingat nama. Aku ingat beberapa nama, tapi aku nggak ingat rupanya aja ya. Iya, aku fokusnya ke cowoknya. Jadi kalau misalnya cowoknya itu berupa kakek-kakek dan datu-datu, aku bakal skip. Mau secantik apapun ceweknya. Terus sama genre sih, kalau genrenya Intinya pemeran lelaki itu menentukan ya Mas ya. Betul. Kalau misalnya kadang ada kan yang ceweknya itu cantik banget tapi aktornya itu bapak-bapak dan ya udah tua-tua gitulah ya. Iya, gak tahu. Mari kita pojokkan Bang Adli. Kenapa?
Aku nggak ingat kodenya, tapi aku ingat beberapa nama. Tapi aku tidak terlalu fokus dengan ceweknya. Begitu. Genre kesukaan aku tidak punya kayaknya. Tapi genre yang tidak disuka ada. Kebayang nggak sih kalau misalnya genre yang itu, yang kayak rape, atau kalau misalnya kayak rame-rame? Oh iya ya. Nggak tahu, somehow itu kayak kasian sebenarnya. Kurang aja, iya kasian aja. Ah iya, kayak kurang srek ngelihat cewek kayak di kayak objek. Gak tau, aku kayak kurang suka kayak. Iya aku paham, it's basically a work and a job. Tapi kalau misalnya rame-rame begitu kayak diobjektifikasi, aku kayak kurang suka. Iya. Jadi aku lebih fokus nyari cowok dulu. Kalau genrenya itu sendirian, as in berdua couple doang, masih oke. Jam segini bahasan kita jam 1 Malah Mas Adli ini yang lebih tahu kayaknya nih, lebih pakar di ahlinya. Gokil. Aku itu ya, lah yang seperti biasa, seperti yang aku bilang tadi, it's always the innocent one. Yes. Oke, baik, saya sudah menjawab. Sekarang kita ganti ke 4. Oke. Aduh, dari gue langsung sebut nama aja ya. Aduh. Siapa? Ada namanya Aisayama. Oh, tadi udah dibilang. Ya, ini juga besar ya harapannya. Iya, makanya dia tuh ini apa kalau dilihat cara looks dia tuh lebih dewasa dibanding yang lain sih Mas. Kalau menurut gue. Itu sukanya memang yang lebih dewasa. Oke. Gitu. Aku waktu itu sempat nanya ke temanku, adalah salah satu teman cewek. Aku tunjukin foto Aisayama. Menurut lu ini gimana? Terus dia bilang, wah ini sih cantik banget cuy. Dia kalau dilihat dari tampangnya tuh dia kayak keibuan banget itu. Gitu. Iya, sekilas gitu sih. Iya kan? Masa dia udah lihat sendiri kan? Nah, dari fotonya ya. Iya, dari videonya mungkin pernah, tapi aku mungkin tidak ingat. Nah, gitu. Oh, oke. Gitu, ya kan? Di chatroom. Tapi emang suka yang lebih tua? Hah? Iya, kurang lebih. Oh, lebih berpengalaman ya. Baik. Aduh, tapi nggak setua itu ya, maksudnya ya. Tahun 2 tahun lah ya, paling 3 tahun lah paling tua. Oke. Gitu. Ini apakah pernah masuk ke dalam Yakuza juga? Iya, pernah. Itu salah satu cast hostess di Yakuza juga. Oke. Hostess ya. Gitu. Komentarnya janda mana lagi yang Anda kejar, wahai Bang For? Buset, mana ada, gue nggak mengejar janda ya, mohon maaf. Baik, janda hunter. Kita balik ke atas ya. Tadi sebenarnya ada dikejar janda Bang For. Nah ini kalau misalnya ada komentarnya seperti ini, Anda bagaimana? Anda tidak mengejar janda, tapi kalau Anda dikejar janda, what do you do? Apakah akan dilanjutkan? Kayaknya skip deh. Why? Kayaknya janda bukan level gue dah. Baik. Aduh. Salah satu alasan for main Yakuza, ya itu kan basically punya banyak fan service ya. Iya betul, banyak fan service dan banyak mini games yang menarik gitu, yang menarik dilihat. Betul, yang bisa bikin kita fokus kepada beberapa objek seperti tangan begitu. Iya betul. Okay. Fokus ke gamenya ya teman-teman. Ada komentar lagi, lebih dikejar janda apa LK? Kenapa lu ngasih pilihannya janda dan LK coba? Why? Aduh, Indong ini. Ada komentar lagi, apa for service? Bukan for slinger lagi ya. Tadi kita balik ke atas ya, ada komentar dari Indong seperti tadi. Is it a matter of gaji or emang butuh something challenging or new? Mengenai kerja ke luar negeri tadi. Pertama dari challenge-nya dulu sih, something new-nya dulu sih. Gaji mungkin akan mengikuti lah ya. Oke. Gitu. Gaji sekarang kayaknya cukup sekali ya. Ya, cuma kayaknya cukup. Ya kurang men-challenge aja lagi ya. Iya. Kayak kurang ada tantangan. Dan mungkin kayak stuck di situ-situ doang. Iya sih. Aku ngerasa udah kayak gitu sih 5 tahun belakangan ini. Oke. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Indong juga. Tadi kalau tidak salah, mana ya? Apa tuh? Bukan, dari El Kazail. Gak pernah kepikiran belajar bahasa lain, For? Siapa tahu jadi bantuan motivasi buat explore negara lain yang gak mainly speak English.
Bahasa lain ya, iya sih. Gue tertarik pengen banget belajar bahasa lain ya. Gue saat ini tuh sejujurnya gue cuma bisa bahasa Indo sama Inggris ya, tipis-tipis Jepang lah ya. Paling cuma watashi sama apa ya, sama salam perkenalan basic in Japanese lah ya. Paling gitu-gitu doang sih, belum yang full conversation gitu. Tapi gue pengen banget bisa belajar bahasa lain lah ya. Gitu. Bahasa percakapan sama mungkin bahasa pemrograman juga gue pengen belajar bahasa pemrograman yang lain sih. Gitu. Ya kan, Okay. bahasa kan luas kan. Betul. Gitu. Baik, belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan trivia kedua. Oke. Trivia kedua. Apakah ini? What was your favorite activity you did last week? Last week. Nah, ini. Nonton orkestra kah? Orkestra, betul sekali. Ini pas banget momen ya. Minggu lalu tuh bener-bener one of the most memorable moment buat dia dalam hidup gue ya itu. Dan itu juga pertama kalinya gue menghadiri yang namanya konser orkestra seumur hidup gue. Dan itu juga jadi dia rendition pakai orkestra kan? Iya, orkestra. Violin, terus piano, dan apa namanya, cello yang bass gede itu. Ya gitu-gitu, saxophone dan lain-lain gitu. Pertama kalinya. Dan itu juga kayaknya konser pertama gue dalam seumur hidup sih mas. Konser in general ya. Gue tuh seumur hidup belum pernah sama sekali datang ke konser manapun. Dan itu jadi pertama kalinya gue. Dan ya orkestra juga gitu. Iya, kalau misalnya Bang Borok tadi belum tahu, dia ini anime paling favoritnya kayaknya One Piece dan udah ngikutin sejak lama, katanya begitu. Terus kemarin minggu lalu itu dia nonton orkestra 25 tahun perayaan One Piece, begitu. Ada di Jawa, aku lupa di mana. Seru kah? Berapa lama kah? Itu 2 jam. Tapi di 1 jam pertama, ya di 1 jam pertama dia kasih jeda buat istirahat selama, gue lupa berapa menit. Pokoknya ada jeda buat istirahat itu, nanti dia lanjut lagi. Gitu. Nggak digas 2 jam terus menerus, dia ada sesi istirahatnya juga. Ini gitu. Kamu datang beli tiket kemudian dapat merchandise kah, tidak kah? Nggak ada merchandise. Jadi sebenarnya itu tiketnya aku udah beli dari 4 bulan sebelumnya. Wah, why? Gitu. Karena memang sudah terbuka penjualan tiketnya pada saat itu. Sold out? Kayaknya sold out deh. Soalnya waktu aku datang itu tuh udah bener-bener penuh. Venue-nya itu penuh, nggak ada kursi kosong sama sekali. Ada sih 1-2 kursi di sebelah aku tuh ada yang kosong. Tapi kalau aku lihat secara sejauh mata memandang tuh bener-bener full. Nggak ada yang kosong sama sekali. Gitu. Penuh, tapi nggak dapat kayak merchandise kayak DVD, nanti ada kabar-kabar mau penjualan, tidak ada kah? Nggak ada merchandise sama sekali. Cuma ya nonton aja gitu. Oke. Iya itu Keren Bang Borok. Kalau misalnya Bang Borok belum tahu, dia minggu kemarin itu datang ke aktivitas itu dan di Twitter juga share update-nya. Iya betul. Dan itu ada 2 lagu yang memang penontonnya tuh disuruh ikut nyanyi mas. Di situ momen terharunya tuh di situ. Ini ada beberapa komentar, nonton sendiri, For? Sendiri. Terus ada komentar lagi, boleh diceritain nggak acaranya gimana dan vibes-nya? Penasaran banget. Dan ada komentar juga, pasti We Are ya lagunya? Ya, salah satunya We Are sama Binks no Sake, kalau misalnya LK tahu. Kalau misalnya ngikutin One Piece, ada tuh. Salah satu lagunya. Tahu lah, iya pasti tahu. Terus gimana? Ini vibe dan acaranya? Iya, kalau misalnya ditanya vibe-nya ya, vibe-nya tuh ya mengharukan sih kalau gue bilang. Terutama kalau lu memang ngikutin banget ya seriesnya atau animenya tuh dari dulu, dari awal banget sampai sekarang, sampai detik ini. Buat gue itu mengharukan, momen mengharukan buat gue sih. Iya kan, terus ya apa ya, karena itu orkestra jadi selama ini kan kalau misalnya kita nonton dari anime doang, dengerin soundtrack atau musik ketika battle tuh kayaknya biasa banget kan ya. Tapi kalau begitu lu datang ke orkestra, lu itu bisa denger detail dari masing-masing instrumennya gitu. Paham gak maksudnya? Paham. Iya, jadi apa yang lu denger di anime
begitu lu denger versi orkestranya gitu secara langsung ya, itu lu tahu jadi oh ternyata selama ini di lagu ini tuh ada suara instrumen ini gitu loh, paham nggak? Kayak gitu. Yang gue rasain kayak gitu mas. Oh ternyata selama itu ada kayak gitu, ada suara dentuman atau genjrengan instrumen ini gitu ya, kayak gitu. Ternyata. Ini terus kenapa sampai mengharu biru? Kan tadi pas cerita di awal kamu bilang kamu nangis ya? Iya. Ya karena itu momen, karena apa ya? Soalnya ketika musik instrumen itu dimainkan, di atasnya itu dikasih layar, terus dia tuh nampilin momen-momen One Piece dari awal, dari Luffy masih kecil sampai dia udah di chapter sekarang gitu sih mas. Oh. Itu dan key momennya tuh dapat semua mas, yang mulai dari seneng, sedih, marah gitu ada semua. Makanya tuh aku sampai berkaca-kaca, nangis-nangis gitu-gitu. Dan penonton di sekitar tuh juga gitu mas, apa namanya? Mas Adli pernah denger ini nggak, apa? Orang pilek tapi sebenarnya dia nangis. Maksudnya gini, gelagat orang nangis tapi disembunyiin. Jadi yang kedengeran cuma suara pilek-pileknya doang. Pernah denger gitu nggak? Kayaknya enggak. Tapi aku bayang kayaknya yang mana. Yang udah sesungguhkan gitu. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Orang-orang di sekitar tuh udah kayak gitu semua. Peragain for agak lain. Gak mau. Sobing gitu. Sobing, ya mungkin sobing sebutannya ya. Iya kayak gitu pokoknya. Kayak suara, iya paham. Sendrap aja itu hidungnya. Ya kayak suara orang-orang sedot ingus gitu, nangis dia. Capek banget baca komentar. Pas udah selesai juga pada minta lagi. Wah apa, we want more, we want. Biasanya di konser kan gitu kan ya. Iya kayak angkor gitu. Kan ya. Iya kayak encore gitu. Pada kayak gitu-gitu. Saking emang sebagus itu sih. Ini aku mau tanya satu lagi kayaknya, mumpung kayaknya si Buruk ini kayaknya pengen tahu banget. Iya. Ini boleh. Apakah memang ada event tahunan? Dan apakah para pemain orkestranya ini kayak dari satu negara ke negara lain? Nah, kalau event siapa tahunan, tahu si Buruk ini pengen booking untuk tahun depan kan? Iya. Kalau misalnya event tahunan aku sebenarnya jujur kurang tahu. Tapi kalau yang kulihat dari apa ya, postingan di Instagramnya itu kayaknya komposernya atau ya member-member orkestranya itu memang udah keliling ke berbagai negara sih kalau kulihat ya gitu. Tapi kalau misalnya eventnya tahunan atau tiap berapa tahun itu aku jujur kurang tahu ya itu. Tapi ya kalau misalnya mau dipantau Instagramnya mungkin nanti bisa lewat mana ngasih taunya ya, di sini kayaknya nggak mungkin. Boleh kalau mau klik kirim linknya kan boleh. Nggak link sih, pokoknya di Instagram tuh di kalau misalnya, tapi nggak tahu nih Bang Buruk tinggal di Jakarta nggak nih? Soalnya ini mostly di Jakarta. Iya begitu lah ya kekurangannya Indonesia. Iya. Pokoknya kalau misalnya mau cek tuh namanya Artpreneur di Instagram. Dia basically memang hall itu isinya ada berbagai macam pameran sih, ada museum, bahkan ada museum, ada gitu-gitu mas, museum seni gitu. Dan di dalamnya ada panggung orkestra, panggung seni gitulah. Gitu. Artpreneur. Oh. Ciputra Artpreneur gitu. Ini dibilang si Bang Buruk dia tinggal di planet lain, jadi aman. Sama aja kayaknya Anda sama-sama tinggal di planet kayaknya panas. Kita satu planet ya. Satu planet kita. Oke. Iya. Kita lanjutkan kalau begitu trivia ketiga. Oke. Redeem. Apakah ini name 3 categories you wanna try streaming in the future? Wow. Wah, ini apa menarik tuh? nih. 3 kategori yang mau gue coba di kedepannya di stream ya. Oke. Pernah coba itu nggak sih? Apa tuh? Bathtub and pool beach. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Itu loh. Mungkin. Apa? Apa sih? Aku lupa, tapi development coding. Oh iya. Software and development itu. Iya. Pernah coba itu nggak sih? Iya. Aku jujur belum pernah nyoba. Pengen nyoba tapi takut gak relate. Maksudnya ke orang-orang yang lihat. Aku soalnya ngerti. Terus kalau misalnya streaming begituan, apakah tidak takut jadinya doxing dan membocorkan rahasia kerjaan? Mungkin yang dikerjain tuh nggak related ke kerjaan sih, Mas. Soalnya banyak website spesifik website itu yang nyediain memang buat latihan doang.
gitu, latihan nyelesain satu case gitu. Ntar gimana cara nyelesainnya gitu, paling itu sih ada gitu. Nggak yang related tuh kerjaan sih gitu ada. Cuman takutnya aku kan apa lah, beberapa yang nonton aku tuh yang bergerak di bidang yang sama aku tuh adalah aku hafal nama-namanya gitu. Takutnya memang kebanyakan nggak ada yang relate tuh, jadinya ya masih belum pede aja sih aku, Mas. Banyak juga nggak pedenya. Hah? Banyak juga nggak pedenya. Iya makanya. Jadi 3 kategori yang ingin dicoba di masa depan, apakah bathtub? Nggak dong. Kenapa tidak? Bisa mengembangkan toge di atas ya. Ngapain? Kayaknya langsung di cancel kan gitu ya. Nggak apa-apa, kapan lagi kan? Nggak lah, paling kalau misalnya mau 3 kategori, mungkin salah satunya itu ya software development ya. Tapi tergantung nanti kalau udah pede juga. Terus apalagi ya kategori yang sekiranya anti mainstream? Itu ada komentar di chat room. ASMR, hot tub, kasino nggak sih bang? ASMR, waduh. Kasino emang ada kategori kasino? Aku nggak pernah tahu ya. Gak tahu, kalau di Twitch kayaknya nggak ada. Di Kick sih ada kayaknya. Kalau di sini sih kayaknya nggak boleh ya. Di Kick mah udah nggak usah ditanya. Mungkin ini sih maker and crafting. Jadi bikin kerajinan gitu, ya kan? Terus apa lagi ya? Apalagi guys, kasih ide dong. Anjir, jadi memberatkan penonton gini. Gak penasaran stream IRL keliling event? Tapi kalau begitu bukannya jadi agak doxing orang-orang ya? IRL stream takut. Gua nggak mau. Mentok-mentok waktu itu IRL stream ya cuma panahan sama AB doang. Jadi soalnya kan itu skopnya kecil kan. Betul, cuma dan mostly doang. Orang-orang gak lihat banyak kan ya? Iya. Kalau IRL stream keliling event gitu kan basically kayak kamu jadinya ngevideoin semua kan? Iya, muka orang semua kelihatan kan. Belum tentu semua orang pengen tampil di situ kan. Betul. juga bahaya coy. Gue nggak mau membahayakan diri sendiri dan orang lain itu jatuhnya kan, jangan. Gitu. Paling apalagi ya, paling gue menghidupkan kategori musik lagi ke stream gue, soalnya kan udah lama banget itu nggak dinaikin di channel gue. Paling itu sih, itu aja. Oke. Musik stream, apakah akan dimasukkan ke dalam redeem atau cukup di dalam beberapa kali kayak frekuensi tertentu saja? Paling ya beberapa kali momen-momen tertentu aja sih. Kalau memang lagi pengen ya gue bakal lakuin hal itu gitu. Nggak gue masukin ke redeeman sih. Gitu. Tanya sesuatu dong kayaknya sebelum aku baca komentar. Kalau misalnya kayak main musik kayak bass gitu, suaranya kedengeran kan di sekitar? Kayak kedengeran. Si Osmo? Kedengeran cuma di aku doang yang denger sama di on stream. Oh itu gitu. Gak kedengeran keluar? Enggak. Jadi inputnya tuh ya cuma ke apa ya? Kalau di aku tuh pakai audio interface namanya. Jadi monitoring audionya tuh cuma dari headphoneku aja. Nggak kedengeran ke speaker luar gitu. Jadi kalau misalnya kayak ngejreng kayak si Osmo itu nggak kedengeran, nggak ngeganggu tetangga? Nggak sama sekali. Bahkan nggak ngeganggu orang rumah pun nggak sama sekali. Cuma bener-bener aku doang yang denger. Sama kalau misalnya lagi streaming ya yang di stream juga kedengeran. Gitu. Oke. Mari kita baca ke atas dulu ya, ada komentar. Vlog jalan sama adek mungkin si Indah. As usual. Jalan sama adek. Apalagi ya? Bassnya eman sih For kalau nggak dimainin. Iya eman, sayang, maksudnya sayang udah beli tapi nggak dipakai gitu. Ya kan, maksudnya dimanfaatin yang ada lah gitu. Gitar kupetik, bass kubetot, cakep. Gitar kupetik, penonton melotot. Waduh, cakep. Enggak, serius, aku sebenarnya kepikiran kadang-kadang kalau si Osmo itu kan biasanya gitarnya malam-malam ya, sampai jam subuh pagi. Kadang-kadang aku kayak kepikiran apakah kalau misalnya si Osmo begini si Indong apakah dengan ngejreng begitu kedengeran ya, apakah tidak terganggu ya begitu. Jadi aku kayak kepo aja, makanya tadi aku tanya. Aku kayaknya belum pernah tanya ke si Osmo. Mostly yang kayak gitu tuh monitoring audionya tuh cuma yang genjreng aja yang denger mas, cuma dari headphone aja. Nggak ke speaker luar gitu. Aku terbayang mungkin kenapa nggak ada suaranya, karena basically nggak ada saluran suara kan. Iya, nggak ada amplifiernya kalau dibilang. Maksudku kayak gitar kayu itu ada buletnya kan, yang basically menghasilkan suara keluar. Iya. Kalau bass kan nggak ada ya.
Iya, kalau elektrik gak ada sih. Ya kabel. Aku nggak ada speaker tapi makasih udah speak up. Ya baik bang. Bentar ya bang, aku cari truk bentar ya bang. Speak up. Speak up. Lelah kita. Kita lanjutkan trivia keempat kalau begitu. Oke. Trivia keempat. Apa nih? Oh sama. Udah Sebentar sama. ya. Tunggu sebentar. Hitung guys, 5, 4, 3. Aduh. Oke, udah. Apa nih? What do you think the moment that open your path to be affiliated or known by the others in Twitch? Oke, maksudnya gimana nih? What do you think the moment yang ngebuka jalur gue ketika gue maksudnya menjadi affiliate ini ya? Betul. Atau setidaknya dikenal sama orang-orang lain. Wow, pertanyaannya tuh bukan berat-berat sekali. Ini sih, gue tuh nggak punya, karena gue nggak punya komunitas sendiri, jadi ya gue tuh orangnya tuh main lompat-lompat ke komunitas-komunitas lain sih. Mungkin itu yang bikin gue dikenal sama beberapa streamer di Twitch kali ya, gitu. Kan biasanya kalau orang tuh bikin komunitas Discord yang related ke streamnya dia masing-masing kan. Kayak misalnya Mas Ali ini kan ada Discord sendiri, terus misalnya ada LK, ada siapalah gitu, ada Discordnya masing-masing buat streamnya mereka masing-masing kan. Kalau gue nggak ada jujur, jadi gue tuh ya gitu mainnya tuh lompat-lompat ke komunitas lain-lain gitu, yang ada, yang misalnya gue join Discord mana nih, ya gue nimbrung di situ. Ntar misalnya Discord yang ini udah lagi redup atau lagi nggak ada obrolan, ya gue lompat lagi ke tempat lain, terus gue ngecek nih di VC ada siapa. Kalau misalnya di voice chat ada orang, itu gue coba masuk dulu, terus gue biasanya rada diem bentar sampai akhirnya ada yang notice itu, ada yang nyapa gitu kan, gitu. Oke, mendekat ke yang terang ya, kayak kunang-kunang. Bukan kayak laron. Iya, kurang lebih lah gitu. Ini aku dalam candaan ya, SSIN bukan kayak aku kayak ngejek ya. Paham. Ada komentar, nggak punya komunitas, jadi kita ini apa? Terus aku ini apa, For? Nggak cukup buat adekmu. Parah guys, kita nggak dianggap. Kunang-kunang kampus, beda lagi. Nggak gitu semua, aduh gimana yang lurusin ya? Nggak lah, intinya in the end, walaupun gue nggak punya wadah ya, maksudnya wadah selain di Twitch ya, gue nggak punya wadah buat kita berkomunikasi di off stream. Ya yang penting apa ya udah kita ngobrol pas di on stream aja sih, atau enggak ya kalau mau di Twitter sih, paling itu doang sih. Gitu. Si Osmo berdiri kalau mau dilulusin. Ntar gue naikin ya meja. Gue naikin meja nih kalau berdiri. Beda channel. Kalau Anda di channel si Forslinger One ada redeem untuk naikin meja, di sini nggak ada. Iya. Meja aku nggak bisa naik kayak meja si For. Aduh. Oke, trivia kelima. Gitu. Kalau begitu. Oke. What is your favorite quote? Wow, favorite quote. Gue inget quote lama, tapi sejujurnya gue tuh lupa ini dari siapa. Simple sih. Life is like a video game. You have to be careful in every stage. Gitu. Ibaratnya kayak hidup tuh ibarat kayak kita lagi ada di dunia video game, terus kita masuk ke berbagai stage yang berbeda gitu, dan maksudnya stage ini kita gambarkan sebagai kehidupan lah gitu, jalur-jalur kehidupan kita yang udah kita jalani lah gitu. Nah itu harus to be careful in every stage, maksudnya ya harus hati-hati dalam apapun, maksudnya mengambil keputusan, menyampaikan opini atau pendapat, ya kira-kira gitulah gitu. Karena apapun yang kalian lakukan, ya outputnya tergantung dari apa yang barusan kalian lakukan itu. Nah, gue ngomong diulang-ulang dong ya gitulah pokoknya intinya. Nggak apa-apa, tapi aku kayak kamu bilang gitu, aku jadi kepikiran kayak kamu main VN atau FMV. Waduh. Iya kan? Ya, benar, kan semuanya benar, ada pilihan ya.
Bener-bener, mau pilih setuju, ini setuju. nanti Iya, ujungnya kemana, kan cabangnya nggak tahu ya. Iya. Tiap keputusan yang kita ambil pasti berpengaruh ke depannya gimana kan? Betul. Ada komentar rig ini pasti udah ada pengaturan. Waduh, Tidak ya. nggak ada ya pengaturan di sini. Bukan Murni gue. di sini semua pure. Gimana Bang? Ulang. Kalau mau ulang nanti tinggal nonton VOD-nya aja. Asik. Ya, baik. Sudah 5, apakah cukup atau mau tambah? Nambah maksimal berapa? 1, 2? Bebas, mau 5, Bebas. 10, 15, 20 bebas. Waduh. Kita sampai subuh kah? Gas. Kalau Nanti gitu satu lagi datang deh, si terakhir Haha. deh. Satu lagi aja terakhir kah? boleh ya? Oke, One more nih last. apa nih? What are your top 3 favorite ice cream flavor? Do Top you even 3. ice cream? Iya, aku suka es krim. Top 3 favorit flavor coklat, terus apa namanya? Kayak mainstream banget ya kalau aku bilang coklat vanilla strawberry, tapi aku Betul. berusaha semaksimal mungkin buat jawab yang gak mainstream. Aku Jadi- mau bilang itu barusan. Ih, Iya, coklat makanya. kok mainstream banget, biasa aja. Makanya namanya apa ya? Pokoknya dia tuh hitam gitu kayak charcoal something, aku lupa. Aku pernah makan es krim rasa Hah? Sebentar, charcoal? yes. Batu bara? Arang? Kalau waktu itu kulihat tulisannya gitu sih, Mas. Es krim Seriusan ada? charcoal es krim gitu, warnanya hitam, ya kan? Iya. Ada kan? Nah itu, aku suka tuh rasanya. Dia nggak manis dan nggak terlalu pahit juga, jadi pas. Buat aku yang nggak suka manis ya. Charcoal ice cream itu. Terus apa ya? Aku pernah makan es krim rasa blueberry juga, itu aku suka. Oh, Terus blueberry. ya blueberry itu. Oke. Sama apa lagi ya? Matcha maybe. Matcha. Iya. Oke. Gue yakin beberapa orang di sini banyak yang gak suka matcha gara-gara rasanya katanya kayak odol. Hah? Gak tau, gue pernah baca komentar siapa waktu itu. Katanya, ih matcha rasanya kayak odol gitu. Kok Lupa tapi. matcha? Iya, Bukannya makanya. yang kayak odol itu yang warnanya biru biru muda, terang. Iya, biru muda. Biru Kok muda. odol? Enggak, matcha mah ya teh. Makanya Kalau aku yang bingung. odol itu bukan ini ya? Yang biru muda tuh apa? Bubble gum bukan sih? Apa ya? Bukan. Ya odol apa ya? Tapi bukan matcha deh kayaknya For. Iya, Apa iya. ya? Chocomin. Ya betul, Chocomin. Iya, Chocomin. Chocomin juga katanya. Ya itu Chocomin berarti ya. Kamu suka Chocomin? Iya. Chocomin aku nggak pernah sih. Tapi kayaknya pengen nyoba. Aku juga belum pernah coba yang ini. Tapi kayaknya pengen nyoba. Tapi matcha ya, matcha favorit. Chocomin ice cream. Matcha favorit. Hmm. Tuh, iya Chocomin berarti yang di komen katanya kayak odol gitu. Makan Boleh. odol. Kapan-kapan aku coba kayaknya. Iya ya, Chocomin kayaknya boleh tuh. Aku juga belum pernah nyoba jujur. Iya betul, aku juga belum. Real kah Min? Wah, Aduh. komen-komen anak Facebook banget nih. Dia nih komentarnya Real kah, mencerminkan umur kayaknya. Sudah masuk cukup bapak-bapak. Aduh, ya, memang sudah bapak-bapak semua di sini. Betul. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Indong. Karena trivia ke-6 sudah selesai, Oke. kita lanjutkan. Ada pertanyaan-pertanyaan dari viewer ya. Sebentar, trivia. Oke. Biar aja di sini ya. Nggak jadi. Iya, nggak apa, bebas. Ada pertanyaan. Aku suka jokes bapak. Soalnya, ya Allah, gelap kak. Kak, gelap kak. Mana sih? Oh, tos dulu semua. Tadi si Paul juga bilang begitu. Karena bapakku sudah beda tanah katanya. Iya, udah lebih rendah dari tanah. Aduh, sama dong sama For. Lo banyak juga ternyata. Jawa Timur. Di Jawa Timur kan ada ini apa namanya tempat wisata namanya Jatim Park. Di situ tuh isinya anak-anak yang gak punya bapak semua. Ya Tuhan, gelapnya. Jangan. Enggak. I'm just kidding. Astaga, Enggak. Sorry. Ini yang gue takutin nih. Lentera mana lentera? Ya tim 1 sampai 3. Sudah. Cukup. Channel orang nih guys, bahaya guys. Aduh ya Tuhan. Aduh. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari viewer ya. Pertanyaan pertama dari Indong. Top 3 favorite female streamer from Indonesia. Hehehe. Oh,
Female streamer. Berarti ini boleh yang on cam, boleh yang VTuber ya? Boleh. Bebas ya? Oke. Kalau yang streamer aku Nenganci. Nah, Oke. Itu terus On cam sih kata Indong. Katanya. oh gitu, yang on cam. Ini kayaknya menggiring ya biar tidak jawab yang VTuber ya. Aduh, ya boleh deh. Yaudah yang on cam aja ya, yang on cam. Berarti tadi Nenganci udah ya, Nenganci. Terus ada namanya Malaikat 24. Itu yang dia on cam juga. Betul. Pernah lihat kan ya Mas Adli? Pernah. Itu. Kayaknya aku pernah kegiring ke sana berapa kali. Iya itu. Sama Bill Boobs. Bill Boob, Kak Tasya. Kata sih ya betul. Aku sering nontonin playthrough-nya dia kalau lagi main game tuh seru banget. Meskipun kadang-kadang kayaknya lurking ya. Iya betul. Betul. Channelnya kalem-kalem, ayem begitu ya. Jadi pas lagi main jadi kayaknya nyaman-nyaman aja kalau lurking diam-diam. Iya makanya. Oke. Aduh. Ya 3 kan, udah 3 kan ya? Itu aja sih. Sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Oke. Milky Play menanyakan ke CF kita cosplay Goro dan Kiryu ndak Afor? Waduh. Gak punya jasnya ya gue, mohon maaf nih. Itu main karakter Yakuza Mas Adli konteksnya. Aku tahu Goro kayaknya. Goro Majima. Goro? Itu yang sering di cosplaykan si Abe kan? Kalau Abe kan dia jadi Kiryu kan? Oh iya betul. Nah, kalau Goro Majima tuh yang matanya satu pakai eye patch. Baru aku cari di Google. Iya. Gitu. Oke. Dia mah bukan jadi cosplay jadi Goro dan Kiryu, Mil, kalau misalnya kamu mau ikutan cosplay. Tadi pas Mas Adli AFK kan udah aku tunjukin. Betul. Dia bisa jadi Miles Morales. Nanti pasangannya berarti jadi Gwen Ekstasi, begitu. Waduh. Tapi syaratnya Gwennya harus cewek tulen ya. Betul. Aduh. Gak bisa jadi LK. Kayak ada komentar ini. Kalau VTuber siapa aja, For? Aduh, VTuber boleh nih sekalian Mas. Boleh, kenapa tidak? VTuber Mbak Vene. Why? Mbak Vene, the one and only my favorite. Ya, terus kalau ditanya why, karena ya orangnya apa adanya sih. Apa adanya dia persona VTubernya begitu in real life waktu ketemu di CF juga ya begitu. Apa adanya juga aja. Gitu. Iya. Itu yang ku suka dari Mbak Vene itu. Terus VTuber, sejujurnya gue nggak banyak follow VTuber sih, tapi kalau misalnya disuruh bilang VTuber siapa lagi guys? VTuber 2D 3D bisa kan ya? Iya bisa. Ini kali ya Flora Love maybe. Ini orang besar kan ya? Iya. Dari segi follower. Aku ngikutin dia tuh waktu dia masih PNG ya. Masih jadi PNG. Oke. Gitu. Satu lagi ya. Aduh ribet nih kalau VTuber nih. Sejujurnya gue jarang follow VTuber. Siapa lagi ya VTuber? Emang dari segi apa lagi udah Adli? Tadi aku bilang segi apa? Nggak tahu. Aku lupa dari segi apa lagi. Nggak nyambung. Aduh cewek tapi ya. Aku mau nyebut VTuber tapi cowok ada sih satu. Nggak usah lah ya. Mungkin Ryuki ini termasuk nih. Yang baru Redeem Lurking. Jawabannya Ryuki. PNG termasuk ini juga ya. LK kan lelaki bermartabak. Aduh. Masa aku lanang. Itu sih paling. Oke. Valorant nggak masuk. Valorant itu siapa lagi? Adanya Valorina Nana. Ya itu ada. Aku tahu. Aku jarang kesana masalahnya semua, jadi nggak bisa menilai. Aku juga. Baik, dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Aduh. Kamu sebentar, ini si SLK pinggang gue. Kamu kalau misalnya masih lagi di luar, kayaknya mending ke apotik deh. Beli salon pas gitu. Jadi beli trombopop. Trombo? Ini apa? Trombopop nggak tahu mas. Salep. Enggak. Aduh, salep ini itu buat salep. Apa? Salep buat memar gitu mas. Nggak tahu, nggak pernah pakai ini. Dulu aku waktu kecil tuh tiap kali jatuh dengkul memar tuh diolesin ini sama mama.
Trombopop buat member Avor anjay. Aku Iya, nggak buat tahu. nomor tuh. Nih, Amil kita tahu nih, Trombopop. Tapi aku tadi bilangnya salon pas gara-gara ya kalau lagi nyeri-nyeri kayak punggung gue ini bisa pakai salon pas. Iya. Biasalah. Tapi dulu, generasi koyo. Zaman dulu Trombopop tuh salah satu salep OG yang paling manjur ya. Salep OG. Betul, aku mah taunya Funko Pop. Ya itu mah figur ya. Aduh baik. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Sebentar, trivia. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Oke. Ada closing mark, ada impression dan suggestion kah? Ada kritik, saran, dan pesan-kesan terkait program ini? Oke. Sudah di ujung. Wah. Pertama-tama gue merasa sangat ini ya, terhormat karena udah diundang sama Mas Adli ke WMR ini ya. Kenapa? Sejujurnya Mas Adli ya. Sejujurnya gue tuh udah nungguin banget ini kapan giliran gue diundang ke sini gitu ya. Asik. Iya sebenarnya Avor ini kan termasuk OG ya dari viewer karena gue tuh dulu banget tahunya. Iya, gue tuh salah satu OG followernya Mas Adli nih dari zamannya Mas Adli end stream tiap ganti game tuh. Aduh, ya gitu. Makanya pas Mas Adli mengkonsep WMR ini tuh gue ya kayak dengerin podcast aja sih, karena kan gue memang sering dengerin podcast itu kan ya di beberapa platform gitu. Yang audio only tapi bukan yang video ya. Kalau yang audio biasanya di Spotify itu ada banyak gitu, dan gue suka banget sama konsep ini di streamnya Mas Adli gitu. Dan kita nih yang tadinya nggak tahu ada streamer ini jadi tahu gitu, oh ternyata ada loh ini si streamer ini siapa gitu kan. Gitu paling impresi gue terhadap acara WMR ini. Kalau bisa dipertahankan sampai kapanpun lah Mas ya. Semoga ya ada terus gitu ya. Sebenarnya ada kayak kepikiran gini sih, kalau misalnya nanti jadi partner, misal, amin, mungkin bakal tetap lanjut aja sih. Gak tahu ya, somehow aku kayak mikir program itu kayak jadi kayak jembatan gitu loh. Karena ada beberapa orang kayak mereka nggak tahu dan mereka kayak nggak bisa tanya sama ini itu pas lagi stream, kemudian pas ada acara ini jadi tahu. Betul. Ini justru WMR ini tuh jadi perantara antara yang nonton sama si sebutannya gestar ya di sini gitu. Kalau misalnya si streamernya nggak bisa nanya satu hal tertentu di live chatnya, ya di sini jadi perantaranya gitu. Nanya apapun bebas gitu kan. Gitu. Iya betul, sejujurnya kesana. Makanya gue merasa terhormat akhirnya bisa di sini ya teman-teman ya. Setelah sekian lama. Oke. Aduh, nggak apa sih, bagus. Terima kasih loh yang ada di komentar. Ini invite Keston, boleh tuh. Di atasnya nggak kamu baca kah? Siapa tahu besok invite Julia. Jangan ya. Jangan Julia. Aku tahu Julia. Masa nggak tahu Julia? Nggak tahu aku jujur. Julia kan salah seorang aktris kawakan di skena itu. Oh, oke. Ya itu. Oh ya, nanti dicari. Nanti dicari. Tenang aja. Tapi kalau kodenya nanti gue pasti tetap dari Indong sih. Mencari sugesti mana yang bagus, mana yang tidak ya. Aduh, betul, ya kan pakarnya udah ada di sini cuy. Baik, ada saran dan kritik kah yang mau disampaikan? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Saranku sih ya tetap pertahankan aja sih Mas acara ini. Ada terus, kalau bisa ada terus gitu. Karena streaming itu maksud gue gini, banyak kan orang yang pengen streaming tapi belum mulai atau bahkan baru mulai lah gitu. Mungkin ini bisa jadi jembatan atau wadah mereka buat ini menjalani kegiatan streaming mereka bisa bertahan gitu loh. Maksudnya kan biar gue ngomong apa sih, intinya buat memperluas circle mereka yang baru mulai streaming gitulah. Oke. Gitu. BTW selaku OG dan kayaknya udah nonton sejak lama kali Iya. Si Ino benar-benar ngasih kode. Tahu tidak, terbayang tidak kalau misalnya bakal sampai di episode ke 52 kayak sekarang? Sejujurnya nggak expect sih. Why? Nggak tahu.
Ya nggak tahu sih, sebenarnya nggak expect aja sih, dan ternyata sekarang bisa sampai episode ke 52, gue sih salut ya. Ternyata masih dipertahankan gitu ya kan. Gue juga walaupun gue tuh beberapa episodenya WMR ke belakang tuh gue jarang aktif di live chat, tapi sejujurnya gue nontonin ya masih di belakang gitu kan, kadang sambil main gitu kan. Gitu gue ngikutin beberapa episode ke belakang ya, ternyata bisa sampai sini sekarang gitu, bisa bertahan gitu. Betul. Ya itu sih. Iya sebenarnya Senang aja aku sih gue. jadi ini sebenarnya sampai ke episode yang segini. Kayak kemarin aku undang si Dadang kan kalau nggak salah. Iya, Terus Dadang, betul. Aku sempat lihat. Bang Hype bilang kalau misalnya rasanya baru kemarin ngobrol sama aku di UMR, terus tiba-tiba udah Iya. undang Dadang. Berarti sudah setahun lebih nggak sadar. Iya, makanya. Gitu. Aku ngerasa malah kayaknya baru kemarin ngobrol sama Mas Nebon yang katanya dia bilang ngefans sama Mbak Vene. Betul. Ternyata sekarang udah nyampe di sini. Iya, Cepat ternyata juga udah sampai kan? episode 52 aja. Ya kan? Betul. Itu kalau nggak salah setelah Jonathan kan ya dulu. Betul. Joe itu kan Iya. geser Pertama. paling pertama banget. Pertama ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Sama-sama. Nebon udah dong. Udah. Om Aldi Orang- boleh nanya nggak ada kriteria tertentu ke streamer yang Om diundang? Aldi. Biasalah. Yang ditanya Om Aldi, Mas, jangan dijawab ya. Ini BTW Morgan, pertanyaan Morgan adalah pertanyaan sama dengan yang dilontarkan oleh Forslinger dulu pas rookie kalau nggak salah episode. Iya, betul. Mas Ruki. Forslinger pernah nanya ini juga dulu kalau misalnya ada nggak sih kriteria untuk yang diundang? Sebenarnya mungkin yang pertama bisa dikomunikasikan via Discord ya. Kadang ada yang aku invite friend di Discord tapi mereka nggak accept. Karena aku nggak bisa ngundang dan bercakap-cakap lebih panjang lagi ya. Kayak misalnya menawarkan mau ngundang atau tidak. Terus mungkin saling follow mungkin ya secara mutualan. Iya. Kayak kalau aku nggak bisa, kayaknya nggak yakin bakal undang orang yang aku nggak tahu. Iya, betul. Setidaknya Sejujurnya kalau waktu itu pas Mas Adli pertama kali nge-add aku di Discord, aku tuh udah expect, wah kayaknya bentar lagi gue nih gitu. tapi belum Diundang. jadi ya. Ternyata tidak. Ya udahlah, harus menunggu. Tapi nggak Iya. apa, intinya gue senang akhirnya bisa di sini. Aku seenggak-enggaknya kayak add friend dulu. Jadi kalau misalnya Iya. nanti emang kayaknya udah pas waktunya kayak aku undang. Sama aku sebenarnya aku tuh kayak gini loh. Ada waktu yang pas. Kalau misalnya waktunya kayak dipaksa, dikurangi atau dipercepat itu kadang-kadang nggak pas. Jadi kalau Iya, betul. waktunya udah di situ itu biasanya pas. Kayak ada beberapa kan sesinya kalau misalnya pas WMR itu aku undang terus dia bilang kayak misalnya, oh aku pas lagi one NF ini. Terus kalau misalnya aku pas ini ternyata aku pas lagi ulang tahun, jadi lagi pas. Semoga yang aku undang sekarang for ini pas juga ya. Iya. Aku nggak tahu apakah ada pas atau tidaknya. Tapi biasanya begitu ya. Dan biasanya sih yang aku undang kesini nggak ada yang kena skandal ya sejauh ini. Alhamdulillah. Ya semoga kedepannya nggak ada. Semoga ya. Iya. Ada komentar lagi. Bang Adli ada nggak sih streamer yang Bang Adli pengen undang tapi Bang Adli masih kayak maju mundur gitu atau mungkin kayak takut ditolak gitu? Mau jawab jujur? Jujur ada yang aku undang, tapi aku kalau misalnya aku undang itu kalau misalnya mereka bilang tidak bisa dalam 2-3 kali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, aku mungkin nggak bakal undang lagi. Mungkin. Pernah ada yang gitu kah? Ada. Contohnya Roti Sepan itu pernah aku undang, tapi Roti nggak bisa awal-awalnya karena Roti bilang kayaknya aku nggak yakin deh mau diundang. Kayaknya aku nggak yakin mau ngomong apa. Terus aku undang sekali lagi baru bisa. Jadi kan mungkin di satu sisi mereka nggak bisa dengan jadwal. Terus aku undang lagi mungkin bisa kan? Kan mungkin ada kesempatan baru. Mungkin juga ada orang yang aku undang terus mereka kayak nge-ghosting. Aku lebih males yang ini sebenarnya. Ada yang diundang terus nolak karena alasan yang nggak pede gitu nggak, Mas? Ada, tapi aku nggak bisa bilang. Yang ghosting jahat sih. Iya. Nggak usah sebut nama, tapi ada kan ya? Ada beberapa. Aku lebih males yang ghosting sih sebenarnya. Kayak misalnya mereka gini loh. Aku undang terus mereka kayak bilang, oh aku berbahagia banget udah diundang kayak gini. Tapi kayaknya aku nggak bisa tanggal segitu deh. Ya udah nanti aku tanya lagi tanggal segitu boleh nggak ya? Tapi nanti dijawabnya pas aku tanya lagi mereka nggak bilang apa-apa. Diem aja.
Kan sedih ya. Iya. Begitu. Nggak ada kepastian gitu kan. Betul, karena Orang tuh butuh kepastian coy. jujur aku gak suka kayak di nunggu-nunggu gak pasti. Karena kalau misalnya Iya. aku ngundang orang itu minimal kayaknya 4 hari sebelum. Kayaknya dari hari Sabtu. Karena aku kayak mikir gak enak kayaknya kalau misalnya aku kayak ngundang orang langsung sehari atau 2 hari sebelum. Kayak gak etis. Siapa Iya. tahu ada schedule Iya, yang kan. belum dikerjain. Iya, kan dari Mas Adlinya juga harus ada persiapan dulu kan. Betul, kalau persiapan sih Iya. sebenarnya dalam minus jam bisa. Cuma kalau misalnya mereka nggak bisa kan mending konfirmasi ya. Jadi aku mungkin bisa cari yang lain. Iya. Begitu. Plus kalau misalnya aku undang, aku nggak bakal undang lagi kan. Iya, Karena ada banyak yang lain kan yang bisa kita tanya. betul. Kasih kesempatan yang lain ya kan. Betul. Maksudnya ada yang Bang Adli tuh pengen banget nih streamer gitu tapi sampai sekarang masih belum berani atau ditolak. Sebenarnya aku undang ini tidak semuanya streamer. Aku pernah undang developer game. Iya, si 2. Raka Rukri itu kan. Itu 3 sama Raka kalau Raka juga dimasukkan ke Iya. developer secara langsung. Oh iya. Raka developer game, tapi kan streamer ya. Waktu itu kapasitasnya aku undang sebenarnya meskipun tanya-tanya mengenai game Hello Good Boy-nya. Iya. Kemudian aku undang yang dari Inggris juga kan. Terus satu lagi ada yang dari Indonesia. Yang Bang Ali. Sebenarnya kalau ditanya ada yang mau aku undang tapi agak-agak ragu, kayaknya tidak. Kayaknya ya. Somehow di list aku kayaknya nggak ada. Kalau semisal bisa undang yang non streamer, nah Indung nih cocok nih. Why? Aduh, siapa tahu bisa ngobrol lebih deket sama Indung kan. Gitu. Kok sama sih For? Terus aku jadi kepikiran kalau misalnya Indong mau ya tapi apa yang mau dikulik ya? Apa yang mau dikulik ya juga. Iya, pertanyaannya apa? Aduh. Buat bagi-bagi kode Mas Adli. Bagi-bagi kode. Jangan, saya nanti mesti stream di platform warna oranye hitam. Si Morgan salah nama orang mulu aja. Biasalah. Biasalah ya. Kulik gimana rasanya di viewer? Aduh. Mulai streamer beda-beda. Tapi nanti dia fokusnya cuma satu orang aja. Inisialnya Rote Sepan. Waduh. Oke. Kita lanjut. Iya. Ada rekomendasi bintang tamu kah? Jangan-jangan Indong. Waduh, Indong. Enggak lah ya. Rekomendasi sejujurnya aku udah sempet nyiapin beberapa nama sih. Boleh. Boleh mau banyak nanti deh. saja? Boleh. Atau nggak mau apa, sekarang aku- boleh? Sekarang aja. Biar teman-teman mungkin pada tahu ya. Oke, pertama itu ada Rizvan Max. Si Oke. Rizvan tau kan? Ya, dia basically variety streamer juga. On cam juga sama kayak gue. Terus ada siapa lagi ya? Pak Argia maybe. Kalau misalnya Mas Adli mau bahas perkopi-kopian, nah itu pakarnya tuh. Aku Argia. beberapa kali sering kegiring ke sana. Oh iya kah? Iya, dan dia sering Ah. on cam itu kan, sering on cam. On cam kopi, Iya, brewing bikin kopi kopi. gitu kan. Iya. Kemudian bahas masalah kopi. Betul. Nah itu kalau misalnya mau bahas perkopian tuh sama Pak Argia. Terus LK belum kan? LK nih, boleh. Belum. Terusin. LK Zain kalau kita undang dapat martabak nggak? Boleh tuh. Kan ikonnya martabak ya. Iya makanya. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Artax maybe? Maybe. Artax. Why Ya, maybe? boleh. Ya enggak. Ya boleh lah Artax lah. Artax lah. Artax ya. Kayak terpaksa gitu ya. Bener. Aduh. Ya udah Artax. Terus VTuber deh ya sekarang ya. VTuber itu Flora Love. Terus The One and Only Mbak Vene. Oh, ini Harusnya udah itu gue banyak sebut yang terakhir nanya. aja ya. Aduh, ya udahlah, udah telanjur. Terus ini gue ngambil dari list following gue aja ya. Yang gue follow nih, kayak tadi itu kan dari Baik. Flora, terus Mbak Vene, terus ini yang kemarin baru debut model baru si Manifestia tuh boleh dah. Boleh Nah, itu. dah. Nah, Kamu ya tuh kan kalau baru- ngomong ada ujung-ujungnya ya, kayak Iya, terpaksa yang kayak, penting. kayak ada imbuhannya gitu ya. Padahal sebenarnya nggak berniat apa-apa sih. Betul. Itu, Boleh tapi dah. kayak kebiasaan gitu. Kebiasaan. Tapi itu. Terus siapa lagi ya? Si
Ini udah belum si Streambabs? Belum. Itu boleh dah. Aku beberapa kali pernah mampir ke dia juga. Itu deh. Dah, itu aja dulu. Mungkin nanti kalau misalnya ada sisa lagi, aku via DM aja ya. Oke, paling sementara itu aja dulu. Oke, terima kasih. Ini BTW kalau baca komentar boleh ya? Oke. Iya. Hele, kenapa? Tak gak usah udah. Entah kerjanya kayak Robby. Kata Inong begitu ya. Tadi Inong juga berharap malaikat please. Oh iya, si Mala juga boleh tuh. Mala. Pusat panggilnya dulu Mala ya, malaikat. Mala. Itu aja terakhir itu, Mala. Terus di bawah banyak yang terdiam. Ya biarin aja. Yaudah, anyway. Baik, ini bagian terakhir. Ada yang mau dipromosikan kah? Self promotion? Self promotion sejujurnya nggak ada selain channel gue satu-satunya ini di Twitch. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ngikutin showcase beberapa upcoming games atau beberapa games single player story yang belum pernah gue mainin atau yang bakal gue mainin ke depannya, ya bisa langsung aja follow gue di Forstinger1 ya. twitch.tv/Forstinger1 dah, itu aja. Paling ya itu aja sih yang bisa gue promosiin. Thank you. Singkat padat dan jelas ya. Iya, soalnya apalagi mas, YouTube gue udah mati. Twitter gue isinya retweetan postingan kucing doang ya kan. Oke. Ini mumpung ada komentar, sebelum aku tanyakan pertanyaan dari Morgan, aku komentar sebentar ya. Karena kamu tadi bilang showcase game. Game paling ditunggu di tahun 2025 ini apa 2024? Kalau 2025 kan udah jelas ya komentarnya. 2025 tuh udah jelas MH Wilds ya, Monster Hunter Wilds. Terus kalau yang iya itu seri terbarunya. Banyak banget. Yes, itu franchise terfavorit aku dari dulu. Dari zaman OG-nya dulu di PS2 sampai yang World yang terbaru. PS2. Iya, di PS2 dulu aku main yang Monster Hunter 1. Klasik banget. Oke. Terus kalau misalnya tahun 2024 kita yang deket-deket aja dulu ya. Itu kan ada Wukong tuh ya, Black Myth Wukong tuh. Wukong. Iya. Ya, Wukong. Ya, itu aku bakal mainin Day One ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau, mungkin teman-teman yang mau main tapi pengen nunggu review dari orang lain yang main dulu, atau mungkin dari live stream orang, mungkin salah satunya bisa cek ke channel gue ya gitu. Gue bakal mainin Day One gitu. Itu aja sih. Oke. Gitu. Jadi yang paling ditunggu di tahun 2024 itu Wukong? Yes, salah satunya itu. Salah satu? Iya, mungkin nanti kedepannya ada banyak lagi, tapi kayaknya belum bisa disebutin satu-satu karena ya belum tentu mainin di on stream juga sih. Gitu. Ada banyak. Developernya Game Science. Developer Chinese. Developer Chinese. Oke. Itu aja sih mas. Nunggu review Wukong juga sih. Bentar, ada pertanyaan lagi nih dari Morgan93. Om For ada rencana collab kah? Kayaknya udah lama nggak lihat collab. Adakah yang pengen diajak collab bareng? Nah itu collab belum tahu ya. Soalnya ya gue lagi jarang main game-game multiplayer selain Euro Trucks. Itu juga maininnya kadang off stream kan. Terus apalagi ya? Rata-rata gue sih yang join collab orang. Tiap hari Senin kan gue main Tekken di channelnya Pak Dendi. Oh iya, gue tadi pengen nge-recommend channel itu. Ya udah, anyway, nanti mau tambah satu lagi? Boleh ya. Tadi namanya Dendima ya? Iya betul, Dendima. Oke. Gitu. Nah itu paling seringnya gitu sih gue nimbrung collab ke channel orang sih. Gue belakangan ini emang lagi jarang manggil orang buat collab. Gitu. Karena memang game multiplayer-nya juga lagi jarang. Gitu. Paling tapi ya semoga kedepannya nanti bisa collab lagi. Jujur gue seneng waktu dapet momen collab kayak sebelumnya sih. Rame-rame mau berdua bertiga gitu. Ya paling gitu sih. 2025 sih full collab. Yes betul. Open lobby kita ya. Baik. Sudah habis. Terima kasih banyak. Wah. Jam 2. Iya, nggak berasa ya. Begitu, kalau misalnya aku kan ngasih rundown ya, begitu kira-kira. Estimasi waktu. Tamat kah? Apanya tamat kah? Episode kali ini kah? Berhasil menamatkan WMR gue nih.
Benul, abis ini paling sesi closing segmen doang. Iya paling. So ya, apakah mau sekalian dadah-dadah kepada para penonton atau para pendengar? Iya. Ya paling gue cuma bisa ngucapin thank you so much buat teman-teman yang udah hadir ya. Yang udah hadir menemani gue dan Mas Adli di episode WMR ke-52 malam ini ya. Ya, durasinya cukup lumayan lama ya, tapi yang penting berbobot ya pembahasan kita dari awal session sampai akhir session sekarang ya. Teman-teman tau lah. Ya, intinya gitu. Dan ya gue tahu ini bukan channel gue, tapi gue gak bosen-bosen buat mengingatkan kalian buat stay healthy, stay hydrated, and ya itu aja. See you on my next stream. Bye. Oke. Gitu. Thank you. Baik. Thank you juga buat Mas Adli yang udah ngundang. Baik. Gitu. Dapat kode-kode sih, jadi berbobot lah ya. Iya betul. Dari tadi sebenarnya kita banyak percakapan berbobot. Banyak harapan-harapan yang besar yang kita perbincangkan. Selalu jaga adek move for ya. Iya, Indah. Oke. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu ya. Ada Sunflower dari Post Malone dan Swelly, di request oleh El Kazail tadi. Betul kan ya? Bentar, aku cek ke atas bentar ya. Betul. Satu lagi ada My Love dari Westlife ya. Setelah itu kita akan masuk ke segmen paling akhir, yakni closing segmen, di mana saya akan menyampaikan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke 52 dari Weekly Midnight Radio. Oke. Sebentar ya, ingat foreplay what you like aja pokoknya. Oh iya. Oke. Less stress, more fun. Do you have stress though? Mungkin ada, tapi gue nggak bisa menunjukkan kalau gue punya stres gitu. Gue sebisa mungkin gue nggak menunjukkan sisi sedih gue lah gitu di on stream, atau at least pas lagi on cam gitu lah. Stres pasti ada lah. Gara-gara angka? Ya kerjaan. Gara-gara kerjaan. Iya. Baik. Aku pikir gara-gara angka. Enggak dong. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke segmen mendengarkan lagu sebentar ya. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya. Kukira gara-gara Indong suka nanya nadeknya. Mungkin. Aduh.